Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitri Eka Silviani, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Cintarasa, Kabupaten Garut. Pada tayangan video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu dalam menerapkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus terlibat, yang mana pelaksanaan budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk diri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan hadiah. Disiplin positif merupakan pendekatan yang tetap memperhatikan hak-hak anak untuk berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan, dan merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi 1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datang dari luar. Sedangkan motivasi yang ketiga yaitu motivasi yang datang dari dalam diri seorang anak. Dan motivasi yang ketiga inilah yang harusnya berkembang pada diri setiap anak. Yang ketiga yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, posisi kontrol manakah yang paling baik? Posisi kontrol yang paling baik adalah menjadi seorang manajer. Pada posisi manajer ini, artinya guru bertindak sebagai mentor. Pada posisi ini, guru bersama-sama dengan siswa melakukan sesuatu. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung siswa agar bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Siswa diajak untuk bisa menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanannya bukan pada aspek konsekuensi, melainkan bisa berkolaborasi dengan siswa dalam memperbaiki kesalahan yang ada. Yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, di mana keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah untuk diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalahnya, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi, di mana ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinannya. Tujuannya untuk menjadikan siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman, dan yang pasti menyenangkan. Nah, sekarang bagaimana kaitannya antara budaya positif dengan 3 modul sebelumnya? Misalnya dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, dengan nilai dan peran guru penggerak, dan dengan si guru penggerak. Kaitan yang pertama antara budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan mengimplementasikan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,
yaitu pendidikan yang bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, serta pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua yaitu keterkaitan atau hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, serta kolaboratif. Selain itu, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Yang ketiga adalah keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, di mana salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah adanya lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif, sehingga bisa menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi tersebut, dengan membuat langkah kecil yang disebut dengan prakasa perubahan, yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan perbuatan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang terjadi adalah saya sadar bahwa selama ini posisi kontrol yang saya lakukan cenderung sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Seharusnya sebagai manajer dengan cara mengaplikasikan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang melakukan pembulian verbal di sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah restitusi dalam penyelesaiannya, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini membuat siswa lebih nyaman dan terbuka. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang melihat murid yang menjadi lebih terbuka dan bisa sadar akan kesalahannya, serta berinisiatif melakukan perbaikan tanpa adanya paksaan. Selain itu, saya juga termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah siswa jadi lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Selain itu, juga sudah muncul juga inisiatif pribadi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, namun yang harus diperbaiki dan ditingkatkan adalah posisi kontrol guru, harusnya menjadi seorang manajer. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman.
Perasaan saya saat itu, saya kadang merasa kasihan dan bersalah membuat siswa menjadi seakan dirinya sumber segala kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid-murid Anda? Jika iya, tahap mana yang sudah Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Ini tentunya sangat penting untuk dipelajari. Terima kasih, mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.